cuma mendengarnya, dan aku bingung dengannya. Tapi mengapa banyak orang yang menyukainya? Orang-orang itu terlihat bahagia. Mereka senang menggunakannya, bagaikan Romeo Juliet yang selalu ingin bersama. Mereka mengundang mautnya sendiri. Mereka senang menghampiri kematian. Ya, kematian itu adalah narkoba, si kecil yang mematikan. Memakai narkoba hanya akan membuang-buang waktu, menghancurkan ingatan, harga dirimu, dan segala sesuatu yang sejalan dengan pikiranmu. Perkenalkan, nama saya Bayi Rahmani Sakadarisman. Di sini saya akan menyampaikan pengertian virus HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus ini akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Perkenalkan, nama saya Farila Aulia. Di sini saya akan menyampaikan gejala tentang HIV. Jadi, gejala HIV dibagi berdasarkan tahap perkembangan penyakitnya, yaitu tahap 1, infeksi HIV akut. Tahap pertama HIV adalah tahap infeksi akut yang terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala pada tahap ini muncul 2-3 minggu setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu.
serta dapat hilang dan kambuh kembali. Pada tahap ini, jumlah virus di dalam aliran darah cukup tinggi, sehingga penularan infeksi lebih mudah terjadi. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa hari hingga beberapa minggu. Gejalanya meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. 2. Tahap HIV kronis atau masa laten. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten biasa berlangsung sampai beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV tetap aktif merusak daya tahan tubuh, tetapi berkembang biak dalam jumlah yang lebih sedikit. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita bahkan tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini. Namun, sebagian lainnya mengalami sejumlah gejala berikut ini, yakni berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, Herpes-zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan kelelahan. Tahap 3, yakni AIDS. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat HIV makin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga penderita akan lebih mudah terserangi infeksi lain. Gejala AIDS meliputi 1. Berat badan turun tanpa diketahui sebabnya. 2. Berkeringat di malam hari. 3. Bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. 4. Bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang. 5. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. 6. Diare kronis. 7. Infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina. 8. Gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan. 9. Mudah memar atau berdarah. 10. Tubuh terasa mudah lelah. 11. Mudah marah dan depresi. 12. Ruam atau bintik di kulit. 13. Sesak nafas. Jadi, bagi kalian yang mengalami gejala-gejala yang tadi, silahkan langsung periksakan diri ke dokter. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Putra dari kelas 10-2 absen 3. Penyebab virus HIV. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Pada 90% kasus infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, sementara HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil orang, khususnya di Afrika Barat. Penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita, bisa darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara berikut. Yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur, seks anal. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi pendarahan atau sariawan. 2. Penggunaan jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Penularan bisa terjadi jika berbagi pakai jarum suntik ketika menggunakan nabza atau saat membuat tato. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Namun, kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini karena sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular ke ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita. Penularan juga tidak dapat terjadi melalui ludah, ciuman, gigitan, atau berbagai alat makan, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau memiliki luka terbuka di mulut. Faktor risiko HIV. HIV bisa menginfeksi semua orang dari segala usia. Akan tetapi, risiko tertular HIV lebih tinggi pada pria yang tidak disunat, baik pria heteroseksual atau lelaki seks lelaki.
Selain itu, resiko tertular HIV juga lebih tinggi pada individu dengan sejumlah faktor berikut. Yang pertama, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom, melalui dubur, dalam kurung anus, atau dengan berganti-ganti pasangan. Nomor 2, menggunakan nabza suntik karena umumnya pelaku narkoba akan saling berbagi jarum suntik. Yang ketiga, menerima suntikan transfusi darah, transplantasi jaringan, dan prosedur medis yang tidak steril atau tidak dilakukan oleh tenaga profesional. Yang keempat, bekerja sebagai petugas kesehatan karena berisiko mengalami cedera akibat tidak sengaja tertusuk jarum suntik. Cara pengobatan HIV. Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV adalah 1. Efavirenz, 2. Etravirin, 3. Nevirapine, 4. Lamivudine, 5. Zidovudine. Selama mengonsumsi obat ARV, dokter akan memonitor viral load dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan viral load akan dilakukan sejak awal pengobatan dan dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Pasien harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis menderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Penting untuk diingat, menunda pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi berkembang menjadi AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Melewatkan konsumsi obat akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien. Bila pasien melewatkan jadwal konsumsi obat, segera minum begitu ingat dan tetap ikuti jadwal konsumsi berikutnya. Namun bila dosis yang terlewat cukup banyak, segera konsultasikan dengan dokter. Dokter dapat mengganti resep atau dosis obat sesuai kondisi pasien saat itu. Pasien HIV juga dapat mengonsumsi lebih dari 1 obat ARV dalam sehari. Oleh karena itu, pasien perlu mengetahui efek samping yang mungkin timbul akibat mengonsumsi obat ini. Antara lain, 1. Pusing, 2. Sakit kepala, 3. Mual dan muntah, 4. Diare, 5. Mulut kering, 6. Tulang rapuh, 7. Kadar gula darah tinggi, 8. Kadar kolesterol tidak normal, 9. Kerusakan jaringan otot, 10. Penyakit jantung, 11. Sulit tidur, 12. Tubuh terasa lelah. Pengobatan HIV perlu dilakukan secara bertahap dan dalam waktu yang cukup lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yezan Abahani dari kelas 10-2 nomor absen 20. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi penyakit HIV yang terdiri dari 1. Tuberkulosis adalah infeksi paru-paru yang sering menyerang penderita HIV, bahkan menjadi penyebab utama kematian pada penderita HIV. Penderita HIV yang kontak dengan pasien tuberkulosis mungkin akan disarankan untuk menjalani pengobatan dengan isoniazid guna mencegah TBC berkembang. 2. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok virus herpes. Infeksi ini dapat menyebabkan kejang bila sampai ke otak. 3. Cytomegalovirus. Cytomegalovirus adalah infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok virus herpes.
Infeksi ini menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, dan paru-paru. 4. Kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi akibat jamur Candida yang menyebabkan ruam pada area tubuh. 5. Cryptosporidiosis. Cryptosporidiosis adalah infeksi akibat parasit yang hidup di dalam saluran pencernaan. 6. Gangguan neurologis. Meski AIDS tidak menginfeksi sel saraf, tetapi penderitanya bisa mengalami depresi, mudah marah, bahkan sulit berjalan. Salah satu gangguan saraf yang paling sering menyerang penyakit AIDS adalah demensia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imal dan Agustina, absen 13. Pencegahan HIV atau AIDS. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Namun, penularan HIV dapat dicegah dengan 1. Pencegahan transmisi seksual dengan dilakukan dengan A, B, C, D, E. A. Abstinensi. Bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. B. Be faithful. Bersikaplah saling setia kepada satu pasangan seks. Hindari perilaku berganti-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. C. Kondom. Gunakan kondom yang baru setiap berhubungan seks, baik melalui vagina maupun melalui dubur. Bila memilih kondom berpelumas, pastikan memilih pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat menyebabkan bocor. D. Drug no. Menghindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. Selain itu, menghindari berbagai pakai jarum suntik juga dapat mencegah infeksi virus hepatitis B. E. Education. Pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. 2. Pencegahan transmisi non-seksual antara lain 1. Uji saring darah pendonor. 2. Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non-medis yang melukai tubuh, seperti menggunakan peralatan steril, mematuhi standar prosedur operasional, memerhatikan kewaspadaan umum. 3. Pengurangan dampak buruk pada penggunaan narkoba suntik. Program layanan alat suntik steril, konseling perubahan perilaku, dukungan psikososial, dan mendorong penggunaan khusus pecandu opiat untuk menjalani program terapi rumahan. 3. Pencegahan transmisi vertikal dilakukan melalui 1. Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, FCT antenatal atau menjelang persalinan, terutama pada ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi meluas atau memiliki keluhan infeksi penularan seksual atau tuberkulosis (TB). Selanjutnya, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV positif. Juga pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke janin. Selanjutnya, pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan infeksi HIV beserta anak dan keluarganya. Bagi Anda yang berisiko tinggi terinfeksi HIV tetapi terkonfirmasi negatif, dokter dapat memberikan obat pre-exposure prophylaxis PrEP pada pria. Prosedur sunat juga dinilai dapat mengurangi
mengurangi resiko infeksi HIV. Jika Anda didiagnosis positif HIV, beritahu pasangan Anda agar ia juga menjalani tes HIV atau FCT. Bila Anda didiagnosis HIV pada masa kehamilan, diskusi dengan dokter terkait langkah penanganan selanjutnya, perencanaan persalinan, dan cara pencegahan penularan HIV dari ibu ke janin. Edukasi yang tepat akan membentuk anak menjadi pemutus rantai penyebaran virus HIV di lingkungan di mana ia bergaul. Ibu juga harus memberitahu pengertian jika pengidap HIV atau AIDS bukanlah seorang yang harus dijauhi, tetapi dirangkul dan diberi support agar ia bisa menghadapi penyakit yang dialami. Sebagai langkah mengedukasi HIV atau AIDS pada anak, ibu dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, beri pengetahuan mengenai alat reproduksi dan fungsinya. Langkah pertama dalam mengedukasi HIV atau AIDS pada anak adalah memberi pengetahuan mengenai fungsi organ reproduksi laki-laki dan wanita terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memberitahu fungsi sebenarnya dari masing-masing alat reproduksi baik pria maupun wanita. Yang kedua ada beri pengetahuan tentang bahaya seks bebas. Langkah selanjutnya ini dilakukan dengan memberi pengetahuan anak tentang bahaya seks bebas. Beritahu juga tentang bahaya hamil di luar nikah dapat merusak masa depan. Jika anak hamil masih berusia di bawah 17 tahun, maka berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan. Masalah kesehatan karena rahim yang belum kuat. Katakan pada anak jika hubungan seks di luar pernikahan dapat meningkatkan potensi HIV atau AIDS. Yang ketiga ada beri pengetahuan tentang HIV atau AIDS secara bertahap. Memperkenalkan anak mengenai bahaya HIV atau AIDS dapat dilakukan secara bertahap. Ajarkan juga apa pengertian dan bagaimana cara mencegah penularan penyakit ini. Ibu dapat dengan tegas melarang untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, serta tidak berganti-ganti pasangan. Yang keempat, ajak anak melakukan pola hidup sehat sejak dini. Membiasakan pola hidup sehat sejak dini menjadi salah satu langkah tepat dalam mencegah HIV atau AIDS. Oleh karena itu, ibu bisa mengajak anak untuk mengisi waktu luang dengan berolahraga, belajar atau melakukan hobi yang positif. Hal-hal tersebut dilakukan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan tidak sehat yang dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Selanjutnya, beri contoh yang baik untuk anak. Orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya. Salah satu langkah yang dapat ibu lakukan untuk mencegah HIV atau AIDS di kemudian hari adalah dengan mendekatkan diri pada agama serta menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Orang tua menjadi sosok pertama yang dicontohkan oleh anak-anak. Pastikan ibu dan ayah menjadi contoh yang baik dan selalu memberikan pengaruh positif